ada dua menteri yang ditugaskan untuk menjelaskan hari ini, yaitu Menteri Perdagangan dan juga Menteri Koperasi dan UMKM tentang makna dari pernyataan Presiden. Tadi sudah diterangkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, pernyataan Presiden jangan dibesar-besarkan, itu bentuk untuk melindungi produk UMKM. Kalau mau disalahkan, salahkanlah Menteri Perdagangan yang membrief Presiden sesaat sebelum membuka Rakornas atau Rakernas Kementerian Perdagangan itu, yang memberikan ilustrasi soal betapa tidak adilnya marketplace atau perdagangan di mana UMKM itu selalu berada di belakang. Nah, saya masuk ke Bung Rocky. Mengapa kita harus mengambil kata benci dari seorang kepala negara ini sebagai sesuatu yang serius? Bagaimana kalau kita ya udah itu spontanius saja. Kalau kita lihat pernyataan Presiden, saya mencoba menyaksikannya, ia tidak berbicara dengan membaca teks. Artinya itu sangat spontan. Ya, justru karena yang spontan itu justru yang benar kan, sesuatu yang spontan itu reaksi otak itu tidak bisa ditunda dalam detik, itu yang namanya spontan. Tapi tadi Bima Arya menyatakan bahwa saya membenci Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi produk asing sehingga harus saya benci? Kan enggak kan? Pak Jokowi kan produk lokal, walaupun produk gagal. Jadi buat apa dia hubungkan dengan kebencian pada seseorang? Ini soal diksi yang dipakai itu. Yaitu bahwa kata benci itu keluar dari kepala Pak Jokowi, lalu orang tafsirkan. Kalau benci oke, konsisten. Sekarang saya tanya misalnya, apakah unicorn itu adalah asing atau lokal? Bukankah Pak Jokowi yang mempromosikan unicorn itu, startup itu? Jadi kita hanya ingin memperlihatkan pada publik bahwa Presiden itu akhirnya membenarkan tesis dari Lloyd tentang man of contradiction. Jadi saya hanya mengikuti jalan pikiran publik dan saya rumuskan itu. Sekali lagi, saya ada kontradiksi Pak Jokowi karena beliau ada kontradiksi. Yang kontradiksi juga pikiran Bima Arya itu. Saya nggak membenci Pak Jokowi karena beliau ada produk lokal, bukan produk asing tuh, walaupun produk gagal. Ya. Mengapa Anda tidak melihat sebagai ini bentuk perlindungan atau bentuk kegeraman seorang Gerung presiden? itu juga produk gagal loh. Rocky Gerung itu adalah intelektual gagal. Maaf ya, saya tidak suka Anda mengatakan demikian pada seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Sorry, I'm very sad to see you like that. Oke, saya terangkan pertanyaan Rosa. Tolong hormati, presiden itu institusi loh. Presiden itu adalah pimpinan tertinggi rakyat Indonesia dan dia dipilih. Tolong hormatin itu. Ya, oke Mbak Emi. Saya rasa Bung Rocky benar. Lebih baik membantah argumentasinya Bung Rocky Gerung. Ya. Tarik kata-kata itu, produk gagal itu, tarik kata-kata itu. Begini, saya terangkan perlahan. Tarik kata-kata itu. Kalau boleh sekarang saya lanjut? Silakan. Kalau kita ingin agar supaya produk dalam negeri itu tumbuh kualitasnya, maka kompetisi satu-satunya jalan. Jadi berkompetisilah, bukan membenci. Taruh di Plaza Senayan itu dua produk di dalam showcase yang sama itu. Lalu terangkan di situ. Karena kalau produk luar negeri tidak ditaruh di situ, nggak ada orang pergi ke Plaza Senayan karena itu penarik. Nah di sampingnya ada pembanding. Begitu kan caranya. Ini soal marketing aja. Jadi memilih kata benci dari bawah sadarnya itu artinya tidak ada aturan berpikir tentang ini perdagangan, kompetisi. Ngapain membenci produk? Perbaiki kualitas dalam negeri. Itu cara berpikir. Jadi psikologi itu yang saya terangkan. Jadi sekali lagi, udahlah itu saya bisa terangkan panjang lebar, tetapi poinnya rakyat akhirnya menemukan fakta baru bahwa presiden selalu adalah man of contradiction. Unicorn adalah produk luar negeri. Berapa banyak anggota DPR termasuk Bima Arya yang pakai jas yang bukan handmade itu, yang harus beli itu di Plaza Senayan itu. Jadi nanti kalau merek-merek itu ada ditaruh di gudang belakang, itu anggota DPR kebingungan untuk nyari jas, padahal dia mesti bertemu dengan presiden yang harus jas yang branded. Itu soalnya itu. Dapat poinnya Bung Rocky. Silakan. Apakah Bung Arya Bima atau Mbak Emi yang akan menjawabnya? Atau apakah poin argumentasi dari seorang Rocky Gerung ini valid atau apa yang ingin Anda bantah? Saya pikir
apa yang dikatakan oleh Presiden itu benar. Bahwa pada suatu saat kita harus menyatakan bahwa dia bicara itu pada produk. Karena dia kan kita kenal sebagai orang yang paling suka pakai produk dalam negeri. Jadi sepatunya buatan mana, ininya buatan mana. Dan saya kira kita semua itu tahu bahwa produk-produk sepatu, saya baru kembali dari Mojokerto. Di Mojokerto itu banyak sekali pabrik, pusat pembuatan sepatu. Sepatu Reebok, Nike, apa segala macam itu dibikin di Mojokerto. Tetapi mereknya merek nasional, merek internasional yang diinginkan oleh Presiden Jokowi itu. Kenapa kita tidak punya merek dalam negeri yang kemudian dipromosikan oleh orang Indonesia sendiri dan disukai oleh orang Indonesia sendiri? Kenapa harus beli yang merek-merek yang seperti itu gitu? Produk-produk luar negeri yang kita beli di Indonesia itu kontennya banyak Indonesia loh yang bikin. Mau beli baju merek ini, merek apa, itu semua banyak produk Indonesia. Jadi kenapa kalau dia bilang, ayo kita benci produk luar negeri, why not? Apa salahnya? Tidak ada sesuatu yang harus gitu. Tidak ada yang harus kita itu tidak perlu dipandang secara serius. Sesuatu yang nggak boleh itu adalah kalau benci terhadap suku bangsa, terhadap orang, mengatakan orang produk gagal, itu yang nggak boleh. Ya.